lulusan dari ITB, kemudian mengambil Magister Manajemen di Institute of Management Development Indonesia. Beliau certified, banyak sekali ini certification-nya, Entrepreneurship Coach, Certified Assessor Communication, Certified Talent Mapping, Certified SME Companion, Certified Professional Coach, Certified Executive Coach. Wow, banyak. Working experience beliau, kalau kita lihat dari awal diruntut, beliau sudah masuk di Senior HR Specialist di Bank Universal, kemudian menjadi Senior HR Consultant di PricewaterhouseCoopers, dan terakhir menjadi di PT Fortune Indonesia, ini sebagai Human Capital Corporate Service dan IT Head. Aktivitasnya hari ini, ya, Managing on Business, Sinergi Global Consultant, Jasa Pelayanan Sukses, fokus di HR dan K3 Consultant, Property and General Trading. Beliau juga Coach dan Consultant, dan juga manage SME Community nih, menjadi Presiden of Genpro di Jakarta Barat. Ya, demikian sekilas mengenai profil narasumber hari ini. Mungkin sedikit background ya Bapak Ibu, kenapa sih webinar ini kita pilih topik ini gitu. Kita semua sudah tahu dengan adanya pandemi COVID-19 dan adanya PSBB yang sudah 4 bulan ini gitu ya, telah mengakibatkan banyak sekali perubahan gitu ya, yang luar biasa dalam kehidupan kita yang kita nggak pernah ngebayangkan sebelumnya. Bukan cuma ekonomi Bapak Ibu. Sekarang ini sudah transformasi tatanan sosial budaya kemasyarakatan kita ini ya, bukan cuma individual aja. Jadi secara organisasi dan secara perusahaan pun mengalami perubahan, dan perubahannya ini perubahan yang bukan kecil-kecilan gitu. Perubahan yang drastis, revolusioner gitu. Coba kita renungkan deh, teman-teman. Sekarang ini pasti secara sadar atau enggak, secara dipaksa atau tidak, kita sudah punya kebiasaan baru yang 5 bulan lalu kebiasaannya belum ada. Orientasi juga mungkin sedikit berubah, lifestyle juga beda gitu ya. Ya, terjadi perubahan di level individu dan organisasi. Dan memang kita harus, kalau kita mau survive, ya memang harus berubah. Saya mau minjem salah satu istilah dari Profesor Gareth Morgan. Beliau ini pakar perilaku organisasi dari Business School di Amerika, di University di Toronto. Profesor Gareth Morgan mengatakan, organisasi adalah makhluk hidup. Organisasi tidak boleh statis, ya. Organisasi harus selalu bergerak dan berubah menyesuaikan dengan lingkungannya. Jika organisasi itu ingin survive, organisasi harus menyesuaikan dengan keadaan di sekitarnya. Kalau tidak, ya kita bisa bayangkan, organisasi itu akan mati. Sangat relevan dengan kondisi sekarang. Untuk bisa bertahan di era new normal, organisasi kita, tempat kita kerja, teman-teman, ya harus dibenahi lagi gitu ya. Harus dipersiapkan pola-pola baru yang sesuai dengan sikon. Mungkin perlu dirancang ulang lagi gitu. Hal-hal misalnya bisnis prosesnya kah, financial objektifnya kah, strateginya kah. Gitu. Nah, balance scorecard ini merupakan salah satu tool yang bisa bantu kita untuk itu. Balance scorecard ini ditemukan oleh 2 PhD yang sangat canggih dari Harvard Business School ya, namanya Kaplan dan Norton gitu. Dan sudah banyak sekali dipakai di perusahaan-perusahaan besar di dunia. Kenapa bisa begitu? Karena kemampuannya untuk menerjemahkan visi, misi, strategi perusahaan, mulai dari level yang paling tinggi, top eksekutif yang ada di puncak perusahaan, sampai ke level junior staff yang ada di paling bawah organisasi. Ya. Balance scorecard itu juga bisa menyelaraskan sasaran-sasaran departemental yang berbeda-beda. Mungkin di tempat kita kerja organisasi departemennya berbeda-beda gitu ya. Nah, BSC bisa masuk ke situ sampai kepada level individu di masing-masing departemen, selaras dengan tujuan utama apa yang ingin dicapai oleh organisasi. Kok bisa kayak gitu? Nah, itulah nanti tugas Bapak Nur Rohim yang akan memaparkan kepada Bapak Ibu semua. Jadi kita santai aja Bapak Ibu, karena ini juga cuma 1 jam ya, mungkin 20 menit sampai 30 menit nanti Pak Rohim yang akan memaparkan, udah gitu kita buka
pertanyaan. Kalau Bapak Ibu sudah punya pertanyaan, langsung ditulis di chat ya untuk menghemat waktu. Jadi kita akan fokus prioritaskan untuk menyelesaikan pertanyaan-pertanyaan yang masuk terlebih dahulu melalui chattingan. Baik, kita langsung aja. Waktu kami berikan ya kepada Pak Nur Rohim. Monggo, Pak Rohim. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih sudah bergabung dengan kami. Kalau kami lihat background-nya luar biasa dari berbagai organisasi ya. Ada organisasi swasta, kemudian ada government juga bergabung, ada pendidikan, ya, ada juga BUMD gitu. Mudah-mudahan sesi ini juga bisa menjadi sesi diskusi kita gitu. Jadi bisa memberikan masukan antar kita. Mohon izin saya akan sharing terlebih dahulu materinya. Oke. Cukup jelas, Bapak Ibu? Cukup jelas, ya? Jelas, Pak. Ya. Oke, ini pengantar konsep balance scorecard dalam meningkatkan produktivitas perusahaan. Tadi sudah diberikan pengantar oleh Ibu Sinta dengan baik, yang sebenarnya itu juga mengcover kurang lebih balance scorecard seperti apa. Kita sedikit kembali ke krisis kita pada 3-4 bulan terakhir ini. Sebenarnya 24-25 tahun yang lalu sebenarnya krisis sudah melanda dunia bisnis ya, kalau kita lihat ya, dari 98-97 yang lalu krisis ekonomi politik, lalu tragedi 11 September, lalu pandemi SARS, krisis ekonomi yang semuanya sedikit banyak juga sangat berdampak kepada bisnis kita gitu ya. Nah, memang 2020 ini sangat berbeda karena memang ini berpengaruh kepada semua lini bisnis kita di dunia bisnis atau di dunia pendidikan juga demikian gitu ya. Kita coba lihat gitu ya, kalau di organisasi kita gitu sendiri, siapa sih yang menyebabkan transformasi di perusahaan kita ini? Beberapa perusahaan biasanya kalau ada CEO baru maka lakukan transformasi. Kalau ada perubahan pimpinan senior ada transformasi. Tapi mau tidak mau dalam kondisi kita saat ini, ya, dengan adanya COVID ini, ya, perusahaan atau organisasi kita mau tidak mau harus melakukan transformasi seperti yang disampaikan oleh Ibu Sinta tadi, gitu ya. Nah, apa yang menjadi tantangan perusahaan? Di antaranya nih, saya yakin bapak-bapak yang di dunia bisnis atau di dunia pendidikan juga mengalami hal ini. Bahkan kawan-kawan yang di government juga mengalami tantangan seperti ini juga, gitu ya. Nah, kalau kita lihat dalam lingkup ini ya, di antaranya jelas ini produktivitas dari karyawan, ya, pegawai kita itu akan berpengaruh. Ya. Sebagian besar perusahaan ya, mempertimbangkan atau bahkan sudah melakukan pemutusan hubungan kerja, ya, karena faktor biaya perusahaan yang makin tinggi, sementara pendapatan perusahaan yang relatif menurun dibandingkan sebelumnya gitu ya. Yang ini sedikit banyak akan berpengaruh kepada budaya perusahaan. Banyak perusahaan yang proses kerjanya harus berubah, bahkan proses kerjanya berhenti gitu ya. Dan teman-teman di HR akan ada isu mengenai safety, kemudian security dari para karyawannya, apalagi banyak di kota-kota besar yang diberlakukan PSBB. Ini akan menjadi tantangan bagi perusahaan ya, atau organisasi. Kita melihat, kita alami juga bagi kita, bahkan sesi kita pada siang hari ini gitu ya. Berubah sama sekali gitu ya. Semua yang tadinya offline sekarang menjadi online. Yang tadinya fix kita di kantor harus kita kerja dengan remote atau di rumah. Kapan kami ada Zoom meeting juga dengan kawan di Telkom, baru saja Telkom membangun gedung yang itu dijadikan salah satu kantor pusatnya gitu ya. Nah, sekian banyak space gitu, sekian ribu meter persegi menjadi ini gitu ya. Bagaimana optimalisasinya ini gitu? Karena hampir 50% dari karyawannya itu harus kerja remote gitu ya.
Nah, dengan situasi seperti ini, mau tidak mau manajemen akan memikirkan gitu. Bisnis proses apa yang harus dilakukan agar lebih efisien atau dilakukan secara otomatis. Bahkan beberapa pekerjaan banyak yang harus dilakukan eliminasi gitu ya. Ini beberapa kita dengar semingguan yang lalu BUMN besar di bidang penerbangan yang selama ini salah satu blue chip company gitu ya. Dengan situasi seperti ini mau tidak mau harus me-layoff core position ya sampai sekitar hampir 10% gitu ya. Yang selama ini belum pernah terpikirkan gitu ya. Nah, artinya ini menuntut adanya transformasi atau cara kerja baru gitu ya. Nah, ini terutama teman-teman di HR atau kalau kita di manajemen gitu ya, setidaknya 3 kegiatan utama ini yang harus kita lakukan ya. Mulai dari memproteksi dan memastikan continuity dari keberlanjutan bisnis kita. Nah, ini sebenarnya relevansinya dengan balance scorecard kita sebenarnya gitu ya. Di samping bagaimana memastikan keselamatan karyawan, juga melindungi bagaimana continuity dari bisnis kita. Gitu ya. Ada yang ini Bu Sinta ya. Okay. Lalu accelerate through recovery. Ya. Bagaimana kita di manajemen mendukung perusahaan mempercepat pemulihan bisnis ya di semua level organisasi kita gitu ya. Kemarin ada sesi sharing dengan kawan-kawan yang dari Dana, ya, Dana ini ya online payment, kemudian ada dari Tokopedia juga demikian gitu ya. Bagaimana kalau di Dana kebetulan HR head-nya sharing gitu ya, bagaimana di semua level organisasi gitu ya, mendapatkan tugas bagaimana untuk menjadi sales dari Dana itu sendiri. Karena sampai bulan ini tidak ada satupun karyawan dari Dana yang dilakukan layoff di organisasi atau bahkan pemotongan ini. Jadi salah satu caranya adalah dengan mempersiapkan pemulihan bisnis tadi. Semua level di organisasi menjadi salesperson bagi perusahaan Dana tersebut. Nah, kemudian retool for new world. Nah, ini termasuk salah satu tools yang saat ini kita akan bicarakan gitu ya. Bagaimana dari cara mobilisasi karyawan gitu ya dalam membangun pelanggan dan seterusnya. Oke. Oke. Nah, sebagai respons terhadap COVID-19, mengapa KPI? Key Performance Indicator. Mungkin kita semuanya banyak ini. Nah, ini saya sedikit kutip ini pernyataan dari Pak Erick Thohir beberapa tahun yang lalu. BUMN jangan terlena, tetap laksanakan KPI di tengah COVID-19. Kita tahu ya, terutama kita yang di manajemen, gitu ya. Dalam situasi apapun, sebisa mungkin KPI yang sudah ditetapkan di awal tahun, atau kalau belum KPI, target yang sudah ditetapkan di awal tahun, itu masih tetap dilaksanakan gitu ya. Kalaupun ada defisit sampai berapa persen maksimum itu bisa deviasi gitu ya. Kalaupun ada revisi sampai seberapa besar itu revisi dilakukan gitu. Bahkan ini kalau kita lihat di BUMN pun juga ditekankan bagaimana di tengah COVID ini, di tengah krisis ini KPI tetap dijalankan. Gitu ya. Karena apa? Karena dengan KPI ini kita bisa memonitor kesehatan dari perusahaan kita. Gitu. Nah, kalau kita beberapa yang lalu, tadi Bu Sinta juga sampaikan bahwa Norton dan Kaplan itu di akhir 90-an, kalau nggak salah, di 2000-an itu mulai mengembangkan mengenai balance scorecard. Nah, sebelum itu, gitu, bahkan banyak perusahaan saat ini, kalau mau monitor company health kan lebih banyak ke financial ratio. Nah, dengan BLC ini nanti kita akan coba gitu ya, melihat bahwa bukan semata-mata di financial ratio untuk kita memonitor company health. Kemudian dengan KPI ini kita bisa mengukur progres dari kinerja perusahaan kita atau organisasi kita gitu ya. Kita juga bisa melakukan adjustment atau kita tetap dengan apa yang sudah kita targetkan saat ini gitu ya, supaya kita stay on track.
kita juga berkesempatan untuk mengatasi setiap problem atau kita mengambil setiap opportunity yang ada dengan adanya KPI ini. Dan yang utama adalah kita juga bisa melakukan analisa pattern dari waktu ke waktu terhadap pencapaian dari bisnis kita gitu ya. Nah, bagaimana kita mengembangkan KPI? Tadi disebutkan oleh Bu Sinta bahwa dengan salah satunya adalah dengan balance scorecard model. Kenapa? Karena dengan balance scorecard ini merupakan kerangka kerja yang komprehensif. Karena dia menerjemahkan, kalau kita sebut ini the winning formula ya, visi, misi, value, strategi, kebijakan perusahaan gitu ya, ke dalam perangkat ukuran kinerja yang saling terkait gitu ya. Ini uniknya balance scorecard ini, tidak semata-mata mengutamakan financial ratio gitu ya. Nah, kalau saya kira Bapak-Bapak juga, Bapak-Ibu juga sudah pernah mengenal mengenai balance scorecard ini, ada 4 perspektif ya. Nah, beberapa ciri dari balance scorecard ini, yang pertama adalah, nah ini yang kita perlu perhatikan ya, fokus pada agenda strategis yang menjadi perhatian perusahaan atau organisasi. Saya beberapa kali membantu beberapa klien gitu ya untuk mengembangkan KPI ya, dengan pendekatan balance scorecard ini. Gitu ya. Seringkali melakukan benchmark dengan organisasi lain gitu ya, atau cari resources dari yang ada. Nanti banyak sekali agenda yang dicantumkan gitu ya, sehingga menjadi tidak fokus. Nah ini dengan balance scorecard ini fokus pada agenda strategis yang menjadi perhatian perusahaan atau organisasi. Gitu ya. Karena di financial, kalau seandainya ada 10 atau 15 KPI yang itu seakan-akan penting semuanya bagi perusahaan, bagaimana ini difokuskan menjadi 4 atau maksimal 5 KPI yang menjadi agenda strategis sebagai perusahaan. Nah, yang kedua, adanya alat ukur utama atau kita menyebutnya Key Performance Indicator untuk memonitor pencapaian kinerja terhadap sasaran atau tujuan bisnis. Ya. Nah, kemudian ini yang tadi sempat saya sampaikan bahwa adanya kombinasi antara faktor-faktor baik finansial maupun non-finansial. Ya. Karena seringkali gitu ya, para shareholder atau para investor atau kita di top management fokus lebih terutama kepada financial faktor saja. Nah, dengan adanya balance scorecard ini, kita diminta untuk fokus kepada 4 hal ini ya, 4 perspektif ini, financial, customer, atau eksternal, atau ada sebagian menyebutnya stakeholder, kemudian internal proses, dan learning and growth, gitu ya. Nanti saya jelaskan ada sedikit juga modifikasi dari balance scorecard ini. Nah, kemudian yang terakhir, salah satu cirinya balance scorecard adalah portfolio inisiatif yang didesain untuk memberikan dampak pada kinerja, gitu ya. Hanya program-program yang harus didesain terkait dengan KPI yang sudah ditetapkan. Nah, kalau kita lihat ini 4 perspektif dari balance scorecard. Tadi ya, finance, kemudian internal business process, customer, learning, and growth. Ya. Kalau ada referensi yang lain yang menyebutkan customer ini adalah eksternal, itu juga bisa. Ya. Atau customer ini stakeholder, itu juga bisa. Jadi memang penerapan dari balance scorecard ini cukup luas ya. Ada yang di profit organization ya seperti kita sebagian besarnya di perusahaan-perusahaan, atau di organisasi-organisasi yang non-profit seperti di government atau yayasan gitu ya, atau di pendidikan misalnya. Nah ini bisa diterapkan, artinya bukan semata-mata customer di sini, tetapi juga stakeholder. Ya. Nanti kita berikan beberapa contohnya ya. Kemudian learning and growth. Ya. Ini sebagian nanti kita bisa jelaskan. Learning and growth ini ada 3 komponen ya. Di sana ada teknologi, ada innovation, kemudian ada organization, di mana organisasi di bawah di dalamnya itu ada human capital juga. Nah, kita lanjutkan ya. Nah, dan ada juga modifikasi. Kami terapkan ke beberapa klien ya.
Karena ada beberapa perusahaan yang fokus kepada people, ya. People knowledge, gitu ya. Terutama perusahaan-perusahaan yang di services, apakah di consultant, di advertising, di media, banking, research. Nah, ini kan fokusnya di people, gitu ya. Bahkan di perusahaan-perusahaan services ini, kalau kita lihat operational cost-nya, kurang lebih 60-70% ini di people. Nah, makanya di sini di modifikasi juga kita perkenalkan people ini salah satu perspektif. Sementara yang learning and growth ini menjadi innovation and growth. Ya. Nah, kalau kita lihat yang modifikasinya akan menjadi seperti ini. Financial, kemudian external atau customer, kemudian internal business process, innovation and growth, dan yang di tengah ini adalah people. Ya. Oke. Nah, sebelum ke berikutnya ada pertanyaan, mungkin ada yang bisa kita ini. Ibu Sinta ada ini kita belum ada ada ya, Pak Roy. Ya, atau mungkin monggo. masukkan nanti Ya. kita bisa lebih banyak sharing di diskusi nanti ya mungkin ya dari beberapa kawan-kawan yang hadir di sini gitu ya. Karena kalau kami lihat juga ada beberapa organisasi yang sudah menerapkan balance scorecard ini gitu ya dalam tingkat tertentu gitu ya. Nah, dalam balance scorecard model ya, untuk perspektif finansial, pada dasarnya kita adalah memastikan, gitu ya, bagaimana kita memastikan para shareholder atau investor itu satisfied dengan pencapaian finansial dari perusahaan, gitu ya. Kemudian untuk eksternal, ya, seperti yang saya sampaikan tadi, eksternal ini juga kita bisa artikan stakeholder. Tapi beberapa perusahaan, terutama yang di swasta komersial, gitu ya, ini lebih fokus kepada customer. Tapi beberapa perusahaan seperti oil company atau perusahaan-perusahaan yang menangani suatu kawasan gitu ya, stakeholder ini akan penting karena perlu community, society atau government pasti ini. Apalagi organisasi-organisasi seperti BUMN atau departemen atau Pemda gitu ya, pasti ini eksternal ini adalah stakeholder bukan semata-mata customer karena stakeholder itu mencakup customer juga. Ya, kalau kita di swasta, supplier, partner, community, society, termasuk government sendiri gitu ya, di perusahaan-perusahaan swasta, terutama di perusahaan yang banyak interaksi dengan government, ini harus masuk di dalam komponen eksternal ini. Kemudian internal, ya. Ini adalah sejauh mana proses-proses yang ada di dalam bisnis internal kita menjadi terbaik di industri kita gitu ya. Apakah policy-nya, regulasinya, bisnis proses di area production, ya, bisnis proses di area finance misalnya. Ini lebih ke bisnis prosesnya. Bagaimana di perusahaan kita, ya, internal bisnis proses kita ini adalah yang terbaik untuk di industri kita. Nah, kemudian innovation and growth, ya. Nah, ini dari awal Norton dan Kaplan ini sudah mengamati gitu ya, bahwa innovation and growth ini salah satu yang akan menjadi penyeimbang financial factor ini. Karena apa? Karena financial perspektif lebih cenderung short term target gitu ya. Sementara untuk innovation and growth ini adalah untuk sustainability dari bisnis. Gitu. Ya kita semua tahu bagaimana beberapa perusahaan dengan adanya bisnis digital ini saat ini sebagian tidak terdengar, sebagian lagi kemudian coba untuk survei, sebagian lagi kemudian mengubah bisnis prosesnya ya. Mungkin sebagian kita sudah tahu, misalnya di perusahaan transportasi, taksi, 3 tahun yang lalu kita sering membaca kalau kita nyetop di pinggir jalan, the lowest cost ya, the lowest fare kalau nggak salah gitu ya. Jadi kompetitornya Bluebird ya, kalau kita lihat itu banyak berseliweran di jalan. Tapi sejak Gojek kemudian masuk, Grab masuk, ya, 1 tahun pertama ini kemudian sudah tidak terdengar. Saat ini pun kita sangat sulit untuk melihat perusahaan tersebut gitu ya. Padahal pada tahun itu gitu ya, kemudian kami juga tahu juga di kemudian ikut di dalam proses
itu adalah salah satu perusahaan yang terbaik ketika ada award dari salah satu majalah gitu ya. Tapi pada tahun itu juga kemudian tergerus bisnisnya gitu ya. Karena itu tadi kita harus menjaga sustainability dan growth gitu ya dengan berbagai inovasi. Oke, kemudian di perspektif people. Ini kalau kita pisahkan ya, bisa juga kita masukkan juga di dalam perspektif yang innovation and growth ya. Tapi kalau kita pisahkan ini kita lebih spesifik lagi. Bagaimana kita meng-attract, bagaimana kita memotivasi, bagaimana kita menjaga karyawan-karyawan yang terbaik di organisasi kita. Nah, ini di area people. Gitu ya. Kalau kita lihat di beberapa organisasi-organisasi yang besar, memang perspektif people ini juga menjadi salah satu yang menjadi perhatian karena adanya talent war, karena kompetisinya adalah di people. Kebetulan sekali sebelumnya saya di perusahaan berada di bidang services, di advertising, di PR gitu ya. Nah, talent war ini yang sangat berpengaruh bagi perusahaan gitu ya. Apabila beberapa key person ini ditarik oleh perusahaan kompetitor, maka bisa berpengaruh bagi perusahaan. Apabila kita tidak mudah untuk meng-hire orang-orang yang terbaik di industri kita, maka kita menjadi tidak kompetitif. Oke, nanti kita coba explore lagi ya. Nah, ini contoh saja, contoh dari strategic map ya, untuk menurunkan tadi gitu ya. Kalau kita lihat balance scorecard tadi, salah satunya adalah, cirinya adalah menerjemahkan visi, misi, strategi ke dalam KPI, Key Performance Indicator yang strategis gitu ya. Nah, ini visi dari misi perusahaan tersebut diterjemahkan ke dalam masing-masing perspektif. Misalnya di sini financial performance gitu ya. Strategi untuk financial performance bisa beberapa ya, bisa dari sisi productivity strategi atau dari revenue growth strategi gitu ya. Kalau kita pelajari lebih dalam ini memang berbeda gitu ya. Bisa saja kita revenue-nya tinggi tetapi net income-nya kita relatif rendah gitu ya, misalnya gitu ya. Nah, kalau productivity strategi diantara ini juga dengan improve cost structure atau increase asset utilization dan seterusnya. Untuk area customer atau stakeholder, ini Bapak Ibu bisa explore nih di masing-masing area nih. Dari sisi price, quality, availability, function, partnership, dan dari brand gitu ya. Nah, itu masuk ke area customer atau stakeholder gitu ya. Kemudian di area internal business process ya, ini mencakup beberapa area, ada operation management, customer management, ada stakeholder relations process, ada regulatory dan social process gitu ya. Dan untuk innovation and growth seperti yang saya sampaikan tadi, ada tiga komponen besar, ada human capital, lalu information capital, dan organization capital. Nah, kalau kita lihat mungkin bisa teman-teman bisa coba explore nanti ya, bagaimana keterkaitan antar masing-masing perspektif ini dengan perspektif yang lain. Human capital akan berpengaruh terhadap operation management. Human capital berpengaruh terhadap customer management process. Begitu juga information capital, technology system di sini berpengaruh terhadap customer management process, terhadap operation. Jadi saling terkait ini semuanya. Oke. Nah, ini contoh strategic map cascading-nya seperti apa dari visi, misi, dan strategi. Biasanya di dalam implementasinya ini kita lakukan semacam raker ya gitu ya. Jadi kita akan buat beberapa grup gitu ya yang terdiri dari beberapa senior management level gitu ya untuk membahas strategi di masing-masing perspektifnya. Kalau kita lihat di sini ya, jangan sampai kita salah persepsi, kita bicara financial di sini. Gitu. Ini bukan berarti yang menjadi tanggung jawab, yang bertanggung jawab untuk perspektif finansial ini hanya teman-teman yang di finance, bukan. Tapi juga kalau kita bicara divisi di organisasi ini juga teman-teman di divisi yang lain. Begitu juga learning and growth. Ya, ini bukan hanya semata-mata tanggung jawab dari divisi HRD atau human capital saja, tetapi juga divisi-divisi yang lain. Makanya biasanya nanti di dalam raker itu akan disebutkan gitu ya, objektifnya apa, measurement apa, targetnya apa,
inisiatif apa, ditambah satu lagi ada PIC-nya ini dari mana, siapa itu. Para division head, terus kalau kita bicara kalau HR ya atau human capital ini lebih di apa ininya, PIC-nya itu bertanggung jawab dalam hal apa gitu ya. Internal business process ini juga beberapa divisi ini yang nanti akan terlibat ya sebagai PIC-nya gitu ya. Oke, nanti kita lihat contohnya ya. Nah, ini contoh KPI yang sudah diturunkan berdasarkan balance scorecard model. Ya. Kembali bahwa Ibu, ini semua KPI-nya harus disesuaikan dengan organisasi kita. Ya. Ini harus diturunkan dari organisasi kita. Tidak bisa kita langsung ambil contoh KPI dari perusahaan lain langsung kita terapkan di perusahaan kita. Gitu ya. Ada perusahaan-perusahaan yang dalam hal finansial misalnya gitu ya, lebih kepada revenue growth dan cash flow. Jadi growth-nya saja dan cash flow ditekankan. Gitu ya. Profitability tidak terlalu dihitung gitu ya, karena captive market-nya sudah terjaga misalnya gitu ya. Tapi ada beberapa perusahaan karena profitability-nya sangat tipis gitu ya ini. Jadi profitability ditentukan, walaupun revenue-nya tidak sampai tinggi, tapi profitability berapa persen yang ditetapkan. Misalnya seperti itu. Nah ini harus menjadi kajian senior manajemen yang ada di organisasi atau perusahaan Bapak Ibu. Kemudian di area eksternal, ini contoh saja, ya. Misalnya overall customer satisfaction index. Ini umum dilakukan, gitu ya. Beberapa disebutnya CSAT ya, Customer Satisfaction Index gitu ya. Untuk kita dapatkan ukuran sejauh mana kepuasan customer terhadap produk atau jasa kita. Kemudian untuk internal ya, business process, ada smart business process, kemudian conducive and adaptive working system gitu ya. Nah, terutama situasi yang seperti saat ini misalnya gitu ya. Conducive and adaptive working system tentu berbeda dengan kondisi kita pada saat normal gitu ya, pada saat sebelum pandemi. Kemarin ada sharing dari Tokopedia misalnya, ya karena sudah 50-60% karyawannya kerja remote, ya, kerja di rumah gitu. Saya kira sebagian besar kantor perusahaan juga demikian pada saat ini. Nah, sebentar. Oke. Nah, itu semua diubah gitu ya kebiasaannya dengan melakukan apa yang disebut apps My Navara. Ya. My Navara jadi semua informasi mengenai karyawan, mengenai perusahaan itu ada di My Navara. Semua karyawan berkomunikasi lewat My Navara itu. Nah ini adaptive working system dengan situasi yang ada saat ini gitu ya. Dan itu mempercepat operasional perusahaan. Kemudian innovation and growth ya. Beberapa korporasi kita lihat memang innovation level atau innovation index ini sudah dilakukan pengukuran ya. Bahkan kalau kita lihat organisasi seperti Astra dari tahun 2000-an ini sudah ada sistem suggestion system ya innovation reward dan seterusnya gitu ya. Nah itu sudah dilakukan pengukuran gitu ya. Oke. Nah ini nanti kalau seandainya Bapak Ibu mencoba untuk menerapkan di perusahaan ya, masing-masing perspektif tadi itu bisa dibuat di dalam FGD, Focus Group Discussion, di masing-masing grup. Gitu ya. Contohnya di faktor people ini. Faktor people apa saja yang mempengaruhi suksesnya perusahaan kita? Ya. Apa yang menggambarkan suksesnya perusahaan kita dari sisi people? Indikator kinerjanya apa saja gitu ya? Apakah betul harus orang-orang terbaik dari industri yang harus kita rekrut misalnya? Gitu. Yang tentu ini akan berdampak kepada compensation-nya, gitu ya. Atau yang menjadi yang kita utamakan adalah teamwork yang ada di dalam organisasi kita gitu ya, misalnya. Nah ini indikator kinerjanya kita definisikan sesuai dengan untuk menggambarkan suksesnya perusahaan dari sisi people gitu ya.
Demikian juga dengan ini contoh ya, beberapa ya. Contoh indikator strategis untuk perspektif people, kompetensi level. Ya. Ini terutama di perusahaan-perusahaan services atau bahkan di perusahaan manufaktur saat ini kompetensi level ini dijadikan ukuran yang utama. Kemudian Employee Engagement Index. Nah ini tentu Employee Engagement Index akan men-challenge untuk situasi kita saat ini. Kalau dulu kita sering bertatap muka, atasan sering bisa ketemu bawahannya, bisa melihat kapan bawahannya masuk, kapan tidak itu, kapan dia bisa mempresentasikan materinya lah secara langsung gitu ya, bagaimana mempresentasikan materi misalnya proposalnya. Nah dengan situasi seperti ini, employee engagement seperti apa gitu ya. Ini akan menjadi challenge terutama teman-teman di HRD. Kemudian voluntary turnover atau attrition rate. Ya. Bagi banyak perusahaan ini diukur. Ya. Walaupun persentasenya berbeda. Untuk industri perbankan yang saya ketahui kalau sudah di atas 10% itu sudah sangat tinggi. Makanya biasanya targetnya akan ada yang sampai hanya 5%. Jadi kalau turnover-nya udah di atas 5%, ini menjadi lampu merah bagi manajemen ini. Ada apa di perusahaan ini? Ini yang attrition rate ya, bukan yang reorganisasi. Jadi perusahaan-perusahaan yang di bidang media, kemudian di bidang advertising, ini turnover rate-nya bisa sampai 30-an%. Mohon maaf, Bapak Rohim, waktunya sudah agak berkurang ya. Saya kasih tambahan 5 menit lagi ya, Pak. Gitu ya, oke. Ya, mohon maaf. Karena Siap. pertanyaan juga udah ada beberapa yang masuk. Ya, oke. Nah ini beberapa contoh untuk area people, silahkan Bapak Ibu coba terapkan nanti ya. Untuk area innovation juga demikian gitu ya. Nah, ini beberapa contoh indikatornya gitu ya. Nah, kalau kita lihat balance scorecard pada saat seperti ini ya, ini sudah merupakan gabungan tadi beberapa key performance indicator kalau seandainya kita terapkan untuk area financial misalnya. EBITDA-nya seperti apa, kemudian revenue-nya seperti apa gitu ya. Nanti ditargetkan gitu ya. Oke. Saya ingin tunjukkan beberapa contoh saja ya. Indikator kinerja utama korporat misalnya. Untuk area financial ini begitu kita sudah turunkan ya. Artinya ini kita sudah formulasikan ini, kita sudah rumuskan ini gitu ya. Jadi corporate objektifnya untuk area financial apa? Increase shareholder value. Corporate measures-nya apa? Return on equity. Kemudian net income growth. Gitu. Siapa yang in charge? Nah, ini BOD, karena shareholder value misalnya gitu ya. Increase revenue growth. Maintain cost efficiency, penurunannya seperti ini. Gitu ya. Kemudian untuk area learning and growth. Ya. Misalnya percentage dari gap kompetensi. Nah, ini divisi in charge ini tadi. Ya. Ini berlaku bagi semua divisi, bukan hanya human capital development saja yang bertanggung jawab berarti di sini. Nah, targetnya untuk 2020 sudah diterapkan di sini. Nah, ini contoh penerjemahannya. Dari yang tadi ya, misalnya ini ya. Ini untuk perspektif customer. Contohnya customer acquisition. Bagaimana ini kita terjemahkan ke dalam bentuk yang lebih detail. Ya, tadi disebutkan oleh Ibu Sinta ya. Ini diturunkan ke masing-masing divisi, departemen yang sampai ke level individu gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini misalnya gitu ya. Ini sampai ke level individual performance plan ya. Objektif dalam di tahun tersebut seperti apa. Nah, ini achievement-nya seperti apa. Nah, jadi yang tadi corporate measurement tadi kita turunkan sampai ke level individu. Oke. Nah, perangkat sistem yang kita perlu gunakan gitu ya apabila kita akan menerapkan balance scorecard ini ya. Balance scorecard sendiri tadi ya, kemudian KPI definition, lalu performance management system yang terdiri dari performance planning, lalu monitoring tools-nya, sama performance evaluation. Nah ini saya ingin tekankan sebelum saya akhiri, saya kira ini slide terakhir, bahwa ada beberapa hal yang perlu diimplementasikan. Memang balance scorecard ini pertama perlu melakukan update secara menyeluruh secara reguler agar ini tetap relevan. Ya. Seperti kondisi kita saat ini. Gitu. Di awal tahun kita sudah mendefinisikan nih KPI setelah kita melakukan penurunan dari balance scorecard tadi gitu ya dari visi misi strategi perusahaan. Nah, dengan situasi seperti saat ini tentu kita harus lakukan update secara menyeluruh.
agar tetap relevan. Kalau tidak demikian akan jauh deviasinya dari target yang kita tentukan. Nah, kemudian yang menjadi challenge nantinya gitu, ketika kita mengimplementasikan adalah tidak mudah menyeimbangkan atau balancing antar seluruh perspektif. Antara perspektif finance dengan perspektif people, kadang ini berbenturan. Antara perspektif eksternal dengan perspektif internal juga akan benturan. Seterusnya itu, antara eksternal dengan finance juga. Nah, ini yang jadi challenge nanti adalah bagaimana menyeimbangkan. Gitu ya. Nah, kemudian juga diperlukan banyaknya sumber daya untuk mengukur sejumlah data KPI. Ya, kalau kita lihat contohnya tadi, KPI itu cukup banyak gitu ya. Satu contoh aja, Customer Satisfaction Index. Nah, untuk kita mendapatkan data ini, kita harus melakukan misalnya survei, ya. Kemudian kita olah datanya dan seterusnya gitu ya. Misalnya kita kompetensi level gitu ya. Kita harus tahu nih kompetensi level perusahaan kita di mana gitu ya. Saat ini dan nanti ketika di akhir periode. Kita harus lakukan assessment terhadap karyawan-karyawan kita gitu ya, supaya kita tahu kompetensi. Nah, itu yang dimaksud dengan diperlukan banyak sumber daya gitu ya. Tetapi dengan penerapan BSC KPI melalui pendekatan BSC ini dampaknya akan besar bagi perusahaan. Karena tadi kita bisa memonitor kesehatan perusahaan, kita bisa antisipasi terhadap opportunity ataupun problem dan seterusnya gitu ya. Oke, saya kira cukup ini Ibu Sinta. Kalau ada yang perlu kita diskusikan